Bapa, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan, karena Engkau Tuhan yang tak pernah henti-hentinya mengasihi kami, yang tak pernah henti-hentinya menopang kehidupan kami, sehingga kami boleh berdiri ada sebagaimana ada di tempat tahta kehadiran Tuhan yang khusus memanggil kami untuk datang berbakti kepadamu, untuk menikmati Engkau. Kiranya Tuhan berkenan berbicara, kiranya Tuhan berkenan menghampiri kami orang berdosa ini, sehingga kami boleh ditumbuhkan di dalam iman kasih kami, semakin lebih mengenal dan mengasihi Tuhan, dan semakin lebih mengasihi sesama. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah pemberitaan firman hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan, biarlah Roh-Mu yang bekerja memimpin setiap hati dan jiwa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Saya ingin mengajak kita menyanyikan satu lagu kembali, lagu di Bukit Golgota Bapak Ibu, sebelum kita masuk dalam pendengar firman Tuhan, di Bukit Golgota. Kita menyanyi hanya bait 1 dan 3 saja. Di Bukit Golgota nampaklah salibku, matahari bersuramlah. Yesus anak Allah meninggalkan surga, mati bagiku yang berdosa. Maka ku tinggikan salibnya sampai bertemu dengan Bapa. Dengar katanya hamba setia, salibku ganti dengan mahkota. Bait ketiga, salib di Golgota. Salib di Golgota sudah tidak ada, namun jasanya tetap ada. Selamatkan manusia, menghapuskan dosa, hatiku pun boleh sucilah. Maka ku tinggikan salibnya sampai bertemu dengan Bapa. Dengar katanya hamba setia, salibku ganti dengan mahkota. Tema hari ini yang akan kita bahas yaitu salib tata sang raja. Untuk apa kita membahas tema ini? Supaya kita boleh memahami arti salib begitu penting bagi sang raja kita. Itu sebab semakin kita memahami arti salib dimiliki makna itu bagi sang raja, itu memiliki makna penting juga bagi kita untuk kita hidupi. Maka kita akan melihat dua hal Bapak Ibu dan Saudara sekalian pagi ini. Pertama, kita akan melihat bagaimana Yesus menjadi raja yang tersalib. Saudara, ini bukan satu pengertian yang dapat kita cerna begitu saja ketika kita membaca firman. Ini sulit mungkin kita pahami seorang raja di atas salib. Seorang raja di mana tatanya dia berdiri di atas salib. Saudara, kita akan melihat bagaimana Lukas akan membuka mata kita untuk melihatnya. Yang kedua Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita akan melihat bagaimana kuasa pemerintahannya, memerintah di atas salib, menjadi panggilannya bagi kita semua untuk kita hidupi. Dua hal ini yang akan kita ingat. Mari kita bersama-sama membuka dari Injil Lukas pasal 23 ayat 32 sampai 43. Kita membuka Lukas pasal 23 ayat 32
sampai 43. Kalau Bapak Ibu sudah mendapatkannya, saya akan membacakan ayat 32, Bapak Ibu membacakan ayat 33, dan terus kita membacanya secara bergantian sampai ayat 43 kita baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Dan ada juga digiring dua orang lain, yaitu dua penjahat, untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia. Ayat 34, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Juga prajurit-prajurit mengolok-olok dia, mereka menunjukkan anggur asam kepadanya. Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah Raja orang Yahudi." Tetapi yang seorang menegur dia katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama?" Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai Raja bersama-sama." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau ada bersama-sama aku di Firdaus." Bapak, Ibu, dan saudara sekalian dikasihi Tuhan, seringkali banyak orang menyadari hanya mengingat Yesus sebagai Raja ketika di masa kelahirannya, yaitu pada waktu Natal. Kita teringat bagaimana ia disembah oleh orang Majus yang datang dari timur, membawa emas, kemenyan, dan mur. Itu sebab gereja mengingat ini, dan begitu banyak gereja mulai mengadakan perayaan yang besar bagi sang Raja. Kita juga diingatkan bagaimana Alkitab mencatat ketika Yesus di dalam hidupnya selama pelayanannya memberitakan Injil, melakukan mujizat, mengubah air menjadi anggur, dan memberi makan 5.000 orang. Lalu orang-orang banyak hendak menjadikan dia raja. Kita juga biasa teringat bagaimana peristiwa kebangkitannya, kemenangannya, itu menjadi ingatan kita bagaimana dia menjadi raja yang menang atas maut. Bahkan kita juga mengingat dia sebagai raja ketika ia naik duduk ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tetapi apakah kita pernah melihatnya, merenungkannya? Ia tetap sebagai raja yang memerintah ketika ia di atas kayu salib, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Saudara, kebanyakan orang-orang yang hadir di sana pada peristiwa penyaliban Yesus mengatakan tidak. Karena salib pada umumnya waktu itu adalah alat penyiksaan yang paling kejam, yang menyebabkan kematian perlahan-lahan yang begitu mengerikan, yang menakutkan bagi seorang budak, bagi seorang penjahat, dan bagi pemberontak. Dan sekarang Yesus berada bersama-sama mereka. Saudara, maka tak jarang orang yang di atas kayu salib sangkin menahan sakitnya, yang tidak tertahankan, kata-kata keluar. Bukan sekedar tangisan, tapi ejekan, caci makian bagi orang-orang yang menghukum mereka. Sangkin sakitnya tidak tertahankan. Saudara, salib juga bagi pandangan orang Yahudi itu batu sandungan, karena kematian orang yang digantung itu adalah orang yang terkutuk. Bagi orang Yunani pada waktu itu yang begitu banyak, salib itu adalah kebodohan, Bapak Ibu. Sampai sekarang kita lihat salib itu tetap menjadi guyonan bagi banyak orang. Tempat tidak ada wibawa, tempat tidak ada kehormatan, kuasa dilecehkan. Itu sebab Bapak Ibu dalam ayat 35 sampai 39 kita melihat ada respon orang yang berada-ada di tengah salib itu. Saudara, pertama kita diperlihatkan orang banyak berdiri di situ hanya melihat semuanya.
Mereka sejak dari Galilea sampai ke Yerusalem, bergabung dengan orang di Yerusalem, menyaksikan bagaimana Yesus disalib. Mereka mengharapkan Mesias yang masuk ke kota Yerusalem akan membebaskan mereka dari belenggu Roma. Pada hari itu juga mereka mulai bertanya-tanya, mengapa Mesias yang kami sudah yakin yang akan menyelamatkan kami, Hosana, Hosana, tapi sekarang kini di atas salib. Mereka mulai perlahan-lahan menjadi ragu. Mereka mempertanyakan apa benar ia yang dipilih Allah. Bapak Ibu, namun di sisi lain ada yang kedua adalah 3 kelompok golongan yang dicatat Lukas secara terstruktur, yang disengaja, yang berbeda dari ketiga Injil lainnya. Lukas mencatat 3 kelompok itu yang akan menghina Yesus. Pertama, Bapak Ibu, kita diperlihatkan para pemimpin yang berada di sana, pemimpin agama, pembesar dari orang-orang pemimpin orang Yahudi, mengejek. Ia mengatakan orang lain ia selamatkan, biarlah ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jikalau ia Mesias yang dipilih Allah. Saudara, golongan yang kedua yaitu para prajurit yang mengolok Kristus, yaitu tentara Roma. Jika engkau adalah raja orang Yahudi, sekarang selamatkan dirimu. Golongan yang ketiga, Bapak Ibu, tadi mengejek, mengolok-olok, yang berani bahkan menghujat, yaitu seorang penjahat di sebelah Yesus. Hei, bukankah engkau adalah Mesias atau Raja? Selamatkanlah dirimu dan kami. Saudara, pada intinya kita melihat dari orang-orang 2 golongan ini, saudara, dua kelompok orang ini, yaitu satu masyarakat yang begitu banyak melihat dari kejauhan, dan satu kelompok yaitu terdiri dari 3 golongan, yaitu para pemimpin, para prajurit, dan penjahat di atas kayu salib itu di sebelah Kristus. Mereka menjauh perlahan-lahan dan menghina Kristus. Mengapa, Bapak Ibu? Karena baru saja Yesus dielulukan di Yerusalem. Mereka memuji, diberkatilah dia yang datang sebagai raja. Diberkatilah Yesus yang datang sebagai raja. Dalam nama Tuhan, damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Namun kini sekarang kami lihat Kristus menderita, lemah, tak berdaya. Bagaimana mungkin ia dikatakan Mesias? Ini menjadi satu pertanyaan mereka. Bagaimana mungkin Yesus adalah Mesias, dia dapat menyelamatkan diri? Dan bagaimana ia bisa menyelamatkan kita? Karena ia tergantung di atas kayu salib. Saudara, bagaimana dengan kita hari ini memandang Kristus yang disalib? Apakah kita benar-benar meninggikan dia di dalam satu pengertian yang benar-benar kita memahami sebagaimana salib Kristus pahami? Tadi lagu yang kita nyanyikan, di bukit Golgota nampaklah salibmu. Saudara, menjadi pertanyaan, apakah kita begitu nampak jelas Kristus disalib? Di mana dia bukan hanya sebagai imam, tapi dia juga sebagai raja, anak Allah yang disalib. Saudara, saya suka terjemahan di dalam satu lagu Indonesia. Di bukit Golgota nampaklah salibmu. Yesus anak Allah meninggalkan surga. Dia raja dari surga, meninggalkan surga. Dia datang ke dunia untuk mati bagiku. Saudara, apakah saudara melihat Kristus jelas sebagai raja? Engkau mengatakan saya tidak hadir di sana. Maka bagaimana mungkin saya bisa nampak jelas? Saudara juga ingat lagu hadirkah waktu Yesus disalib? Saudara, ini lagu seolah sepertinya tampak bodoh, bukan? Bagaimana mungkin kita bisa hadir di salib 2000 tahun yang lalu? Kita belum lahir. Jadi bagaimana mungkin saya nampak berdiri di Golgota? Saudara, saya memikirkan lagu-lagu ini. Tapi beriring bertambahnya umur, pemahaman iman saya, mempelajari kitab suci, saya bertumbuh, saudara.
Saya memahami begitu pentingnya makna lagu him ini ketika Rasul Paulus mengatakan mengenai tentang doktrin keselamatan. Ini menyeret kedalaman rohani kita untuk berdiri di hadapan Tuhan. Saudara, dalam Roma pasal 6 ayat 3 sampai 11 Paulus mengatakan, ketika Kristus mati, aku pun ikut mati bersama di Kalvari. Ketika Kristus bangkit, kita pun ikut bangkit. Saudara, bagaimana Kristus mati 2000 tahun lalu kita bisa bersama-sama dengan Dia. Bagaimana Kristus bangkit, waktu itu 2000 tahun yang lalu kita pun ikut bangkit bersama Dia. Kita tidak ada di sana, Paulus bilang kita hadir di sana. Melalui apa saudara? Melalui pertobatan kita ketika kita memandang salib Kristus. Kita dibawa secara rohani kembali 2000 tahun yang lalu. Dipersatukan di dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Kita hidup yang sekarang kita memandang ke belakang 2000 tahun yang lalu. Orang-orang di zaman perjanjian lama memandang ke depan. Maka salib menjadi titik fokus yang paling sentral yang tidak bisa kita abaikan. Maka pertanyaan, apakah Bapak, Ibu, dan Saudara betul-betul hadir di Golgota? Begitu nampak jelas ketika Dia ditelanjangi, dipaku di atas kayu salib. Engkau melihat Dia sebagai Raja? Kita akan menjawab, saya ada di sana, di salib. Ketika saya mengerti apa yang dikatakan Paulus. Jikalau kita tidak di sana, itu berarti kita sedang berada di neraka. Jadi Bapak Ibu, ketika saudara mengerti lagu ini, apakah kita benar-benar melihat Kristus sebagai Raja di atas kayu salib memerintah? Bapak Ibu, salib Kristus merendahkan diri saudara sebagaimana Kristus merendahkan diri taat sampai naik ke atas kayu salib. Hari ini kita tahu salib hampir begitu banyak dipajang di dalam gereja maupun di dalam rumah, bukan? Tapi pada kenyataannya Bapak Ibu, berita salib Kristus itu lambat laun bersama lagu-lagu himne yang agung begitu mulia ini. Yang ditulis orang-orang yang tahu tentang doktrin. Kini diabaikan. Kini perlahan-lahan digeser. Tidak lagi diberitakan di dalam gereja. Oh, salib itu dipasang sebagai hanya simbol agama saja. Berita salib itu digantikan hanya berita moral, yakin hidup sukses, guyonan komedian yang bodoh, yang menyenangkan telinga para pendengar. Saudara, tidak heran jumlah mereka mulai meningkat. Mereka ikut market duniawi, mereka ikut tawaran setan. Yesus mau jadi raja. Aku akan berikan kesuksesan kepadamu, akan berikan jalan pintas tanpa salib. Saudara, banyak orang hari ini yang kita perlu doakan sebagaimana Yesus mendoakan. Mereka tidak sadar sedang berada di jalan menuju kebinasaan. Saudara, pada akhirnya gereja seperti ini hanya sebuah dipenuhi keegoisan diri. Lagu-lagu semua bersentral pada aku. Itu sebab saudara, mereka tidak heran hanya mau ingin cari berkat, tetapi tidak mau memikul salib. Saudara dan saya juga tidak kebal akan hal ini. Saudara, di rumah saya pernah datang kepada sebuah rumah, ada pajangan salib di tengah-tengah dinding yang tinggi. Di sana ada tulisan Kristus kepala keluarga atas rumah ini. Saudara, jika kita meninggikan salib Kristus, mengapa di dalam rumah tidak ada mezbah keluarga? Tidak ada satu penghormatan kepada Kristus yang kita berikan di dalam satu ibadah untuk menghormati Dia. Saudara, di sisi lain banyak umat Kristen justru tidak hidup sepadan seperti salib Kristus yang rela menyangkal diri. Itu sebab kita lihat tidak heran di rumah tangga suami menindas istri, istri menghina suami. Anak-anak mulai berontak dengan caci makian. Di sana hadir seperti 2000 tahun lalu orang-orang yang mengolok-olok Yesus. Sekarang di rumah penuh cacian, caci makian, bahkan hinaan dan kutukan. Dan pada akhirnya Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kita di sini mungkin tidak lebih atau tidak kurang mirip seperti hanya mereka memahami salib.
sebagai simbol makna duniawi yang pada umumnya saja seperti 2000 tahun yang lalu orang-orang yang memandang salib. Saudara, kita akan melihat orang banyak itu perlahan-lahan mulai menjauhkan Tuhan ketika masalah muncul. Kita juga akan melihat orang-orang beragama, pemimpin agama itu yang melayani Tuhan dengan setia ketika melihat salib Kristus. Mereka tidak mau memikul salib Kristus. Mereka menolak salib Kristus. Atau kita juga melihat seperti tentara, masa bodoh. Salib itu candaan, guyonan. Salib itu hinaan. Atau kita mungkin seperti penjahat yang egois, tidak sadar diri, berdosa, mau keselamatan, tetapi tidak mau bertobat. Saudara, baginya melihat Kristus yang lemah di salib itu bagaikan hinaan. Itu sebab dia berani menghujat Kristus. Saudara, yang mana engkau dan saya hidupi? Saya percaya gambaran ini hidup dalam gereja dan kehidupan kita mungkin hari ini. Itu sebab Bapak Ibu dan Saudara sekalian, Lukas membawa kita ke bukit Golgota. Lihatlah cara Allah luar biasa. Saudara lihat. Saudara lihat di dalam rekayasa palsu dari penobatan Yesus sebagai raja yang dilakukan oleh orang-orang yang mencemooh Yesus. Justru di sanalah Allah meninggikan Kristus di atas kayu salib. Saudara, kita tidak melihat istana megah dan mahkota emas bagi kepalanya. Sebagaimana umumnya dimiliki raja-raja dunia yang diangkat untuk ditinggikan, duduk di atas tahta megah dan menerima tongkat kekuasaan kerajaan. Tetapi kita justru melihat Kristus dikenakan mahkota duri yang menancap di atas kepalanya. Dan ia diangkat, ditinggikan dengan tangan di atas paku, di atas kayu salib. Saudara, di mana tongkat komandonya? Saudara, saya suka dikatakan seorang teolog bernama Michael Horton, saudara. Dia mengatakan, Yesus merangkul salib persis seperti seorang raja merangkul tongkat kerajaan. Dan ia memerintah di sana. Saudara, raja-raja dikenakan jubah kebesaran yang indah. Tapi Kristus ditelanjangi. Bahkan pakaiannya pun diundi. Menjadi bahan olok-olok. Saudara, kita melihat raja-raja didampingi para bangsawan, para pembesar. Tapi Kristus disalibkan bersama para penjahat di sebelah kiri dan kanan. Saudara, bahkan orang-orang paling dekat dengan dia yang harusnya di samping dia, kini meninggalkan dia dan berdiri jauh-jauh dari salib. Saudara, kita biasanya melihat juru minum menawarkan piala emas yang berisi anggur terbaik untuk menyambut sang raja. Tapi Kristus diberikan anggur asam penghinaan dari spon dengan tombak yang tertancap untuk dia dicolokkan kepada mulutnya. Kita umumnya melihat sorak-sorai penghormatan dari pengikutnya. Namun Kristus diejek, dihina, dicaci maki. Bahkan seorang penjahat pun seharusnya dari mulutnya tidak pantas keluar. Tapi itu dia tanggung caci makian. Saudara, bahkan penghinaan paling besar di sana ditulis di atas, inilah raja orang Yahudi. Sebagaimana alasan mengapa ia digantung dan ditelanjangi untuk dipermalukan. Dan seluruh orang-orang melihat sungguh menista dia. Bapak, Ibu dan Saudara sekalian dikasihi Tuhan, jadi apakah kita melihat Yesus sebagai raja yang diurapi Allah dan kayu salib itu sebagai tahtanya di mana ia masih memerintah? Saudara, disinilah kuncinya Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Lukas dalam narasinya ingin memperlihatkan kita sesuatu yang penting. Melalui penyaliban Yesus, Allah membalikkan pemahaman manusia tentang kekuasaan, artinya tentang kerajaan Allah yang hadir di tengah-tengah manusia. Dengan membawa kita memandang salib sang raja. Ini poin pertama Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Ada dua alasan bahwa Kristus adalah raja yang berdiri di atas tahta salib memerintah. Pertama, Lukas ingin membalikkan pemahaman manusia
tentang arti kekuasaan kerajaan Allah dengan membawa kita memandang salib sang raja. Itu sebab saudara lihat ada kejanggalan apa ketika membaca Lukas dari Injil-Injil yang lain. Saudara, Injil lain menjelaskan cukup detail ada mengenai bagaimana Yesus disiksa, dianiaya. Tapi Lukas tidak tertarik. Mengapa saudara? Lukas ini adalah seorang dokter. Saudara lihat bagaimana ketika Yesus melakukan penyembuhan, dia dengan teliti. Bagaimana Yesus menyembuhkan perempuan mengalami pendarahan berapa lama. Dan bagaimana tidak ada pengharapan, tidak ada obat lagi. Lukas teliti saudara. Tapi waktu dia menceritakan tentang pengalaman Kristus dengan melihat tangan di atas paku, dengan darah yang keluar, Lukas tidak menjelaskan itu. Lukas tidak tertarik akan penyiksaan fisik Tuhan. Saudara, apa yang Lukas fokuskan? Pertanyaan dari orang-orang yang berdiri di atas salib, Tuhan dan berdiri di bawah kaki salib Tuhan. Mereka mempertanyakan akan identitas Yesus sang Raja. Apakah dia benar-benar Mesias yang diurapi Allah? Itu sebab Bapak Ibu dalam perikop pasal 23 nih, saudara, tidak biasanya kata raja itu diulang sampai 7 kali lebih. Kata raja itu diulang sampai 7 kali lebih. Dan 3 kali itu menancap dari 3 kelompok itu, golongan itu yang mempertanyakan Yesus, yang menghina Yesus. Bapak Ibu, mereka ada yang menghina, ada yang menghujat, ada yang mencemooh. Tapi ada yang mempersatukan mereka Bapak Ibu. Apa itu? Mereka sama-sama menentang kuasa dan otoritas Yesus sebagai Raja, sebagai Mesias, dengan mengejeknya untuk turun dari salib. Maka dari sini justru saudara lihat melalui pertanyaan-pertanyaan kelompok inilah akan kebenaran tentang identitas Yesus sang Raja dia. Dan ironisnya itu justru terungkap melalui suara mereka. Saudara, meskipun mereka tidak tahu mereka sedang mengatakan kebenaran dan mereka tidak berniat mengatakan sebenarnya bahwa Yesus adalah Raja. Namun itulah mungkin gambaran manusia hari ini. Dan menariknya Lukas peka melihat cara Tuhan juga memakai 3 kelompok lain untuk menyatakan Yesus sebagai Raja. Saudara tahu pertama kelompok siapa? Pilatus saudara. Pilatus itu mengatakan inilah Raja orang Yahudi. Lalu pemimpin agama itu dalam kitab Yohanes komplain, jangan katakan dia Raja orang Yahudi. Tetapi katakanlah bahwa ia mengatakan aku adalah orang Yahudi. Pilatus bilang tidak. Apa yang kutulis itu ditulis. Bahwa dia adalah Raja orang Yahudi. Pilatus menolak permintaan mereka. Saudara, Pilatus mengakui dia adalah Raja orang Yahudi sebab dia memberontak kepada Kaisar dan dia disalib. Yang kedua saudara, dari seorang penjahat yang di sebelah Yesus yang bertobat. Injil lain mencatat bagaimana dia awalnya ikut mencaci maki Tuhan. Tapi setelah melihat bagaimana respon Kristus di atas kayu salib, dia mengaku Yesus, ingatlah apabila engkau datang sebagai Raja. Yang ketiga saudara, dari perwira. Perwira yang memimpin proses penyaliban Yesus dengan begitu kejam. Dan Lukas mencatat dia memuliakan Allah. Markus mencatat dia adalah sesungguhnya anak Allah, dialah orang benar. Saudara lihat betapa menakjubnya firman Tuhan di sini. Tuhan bisa pakai dari orang jahat sekalipun untuk menyatakan kuasanya. Dan Tuhan bisa mengubahkan hati yang keras untuk kembali kepada yang jalan benar. Yang kedua Bapak Ibu dan Saudara sekalian, bagaimana kita melihat bahwa Yesus adalah sang Raja. Lukas menyatakan Yesus sebagai Raja justru ketika ia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Ia justru begitu lemah, tampak gagal. Loh kok bisa? Meskipun ia bisa menyelamatkan diri. Saudara, ada malaikat yang siap 12 legion menerima perintah Tuhan. Satu malaikat itu bisa membunuh 100.000 orang saudara.
Maka saudara, apa yang saudara pikirkan? Mungkin kita ingin Kristus yang selamat lepas dari kayu salib. Yang penderitaan yang tidak berperi kemanusiaan itu. Bahkan kalau kau turun dari salib akan ada terjadi mukjizat yang menakjubkan Yesus. Tapi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, jika ia turun, itu hanya membuktikan bahwa ia adalah manusia super. Bukan bahwa dia adalah Mesias dan Raja Israel. Saudara ingat, inilah tipuan setan. Salah satu pencobaan yang paling menakutkan yang ketiga yang Lukas mencatat. Kini dicatat oleh Lukas kembali. Setan di pasal 22 sudah merasuki Petrus. Setan sudah membisikkan kepada telinga Petrus dan merasuki Yudas. Saudara, sehingga pasal 23 kita melihat bagaimana orang-orang ini mengatakan, jika engkau anak Allah turun dari salib. Sama hal ini perkataan dengan setan. Jika engkau anak Allah, jatuhkan dirimu dari hubungan bait Yerusalem. Tidak usah tambah salib. Engkau akan terkenal, engkau akan dipuji orang. Engkau akan menjadi Mesias. Saudara, dari sini kita melihat jadi bagi Lukas bukti bahwa Yesus adalah Kristus yang adalah Raja. Itu justru terletak pada penolakan orang-orang kepada Dia. Dan bagaimana Kristus tetap berada di atas kayu salib. Mengapa saudara? Karena Lukas ingin memperlihatkan kepada kita melalui penolakan dan hinaan kepada Kristus sebagai Raja. Itu menunjukkan betapa besarnya dosa-dosa manusia. Bukankah itu termasuk kita hari ini? Kita tahu firman Tuhan, tapi kita tidak mau melakukannya. Kita tahu itu kebenaran, tapi kita itu mengesampingkan. Bukankah itu sedang menghina Tuhan? Dan sekarang ia tetap berada di kayu salib karena ia tetap ingin tidak ingin menyelamatkan dirinya. Dia ingin menyelamatkan kita. Itu sebab di kayu salib ia berdoa bukan hanya bagi orang 2000 tahun yang lalu, tapi bagi engkau dan saya. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Saudara, dan bagi Lukas disitulah kita akan tahu siapa Yesus sebenarnya. Dialah Raja yang menang atas keberdosaan kita. Dia menang atas kuasa setan. Jadi kita lihat kekuatan Kristus Sang Raja itu ditunjukkan justru melalui kelemahan. Kemuliaan Kristus itu dinyatakan justru melalui kehinaan yang ditanggungnya. Kemenangannya ditunjukkan dengan dia tetap berada di kayu salib menderita bagi kita. Saudara, dulu saya pikir patung mengapa sangat menekankan Jumat Agung. Tidak seperti biasanya, seperti gereja-gereja lain menekankan Paskah dan Natal. Satu acara akbar dipersiapkan begitu banyak, yang begitu matang, saudara. Saya berpikir, memang Yesus menderita, memang Yesus mengalami satu hinaan. Dan pada akhirnya dia mati. Saya pikir juga tokoh-tokoh agama lain juga mati. Ia mengakukan juru selamat. Tapi ada satu yang saya pikir yang membedakan, bahwa dia bangkit dan tokoh-tokoh agama lain tidak bangkit. Tapi hari ini saudara, ketika saya memikirkan lebih dalam, memikirkan lebih jauh mengenai peristiwa Jumat Agung, ini sungguh menakjubkan Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Semua tokoh-tokoh besar, raja-raja di dunia di dalam memegang kekuasaan berlomba-lomba untuk menang, menolak kalah, dan menolak lemah. Tapi ketika mereka berada di ambang menuju kematian, semua bagaikan rumput layu dan lisut tidak berdaya. Tapi hanya satu-satunya berkuasa, yang lemah, yang seolah-olah tampak tidak berdaya, tapi tetap berotoritas sebagai raja. Meskipun di dalam penderitaan dan penlintasan, dia mengalahkan kejahatan manusia, dia mengalahkan maut.
Dan ia berkuasa tetap memerintah di atas kayu salib. Saudara, dia menggoncang kerajaan maut dan setan. Saudara lihat, dia mengatakan kepada seorang penjahat yang bertobat, hari ini engkau bersama-sama saya. Saya hari ini berdasar akan berada di Firdaus. Dan engkau, wahai orang jahat, dan termasuk kita hari ini, engkau ketika engkau bertobat, hari ini engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Saudara, dia berada di kayu salib, tapi dia mengatakan dekrit sebagai seorang raja. Dengan demikian Bapak Ibu dan Saudara sekalian, salib bukan hanya tempat mesbah, di mana dia sebagai imam, seperti dalam perjanjian lama. Imam membawa korban kambing domba. Tapi dia mau imam sebagai imam mempersembahkan dirinya sebagai korban pendamaian bagi kita. Salib juga bukan hanya sebagai mimbar di mana ia sebagai nabi yang berseru, ya Bapa ampunilah mereka. Dia terus berkhotbah dan memberitakan firman sampai akhir hidupnya. Ada 7 perkataan yang penting. Tapi salib juga Bapak Ibu dan Saudara sekalian tidak boleh saudara lupa. Itu menjadi tempat tahtanya. Di mana ia sebagai raja yang berkuasa dan memerintah dan menang di atas kayu salib. Saudara lihat Lukas mencatat setelah selesai menyaksikan penyaliban Yesus. Kita melihat bagaimana perwira itu bertobat. Bagaimana orang yang jahat itu bertobat sebelah yang satu lagi bertobat. Dan kita juga melihat Lukas mencatat di dalam Kisah Rasul. 3.000 orang dan menjadi 5.000 orang bahkan lebih bertobat. Bahkan ada ahli-ahli Taurat dan imam-imam pun dicatat di dalam Injil Lukas, di dalam Kisah Rasul maksud saya, yang dicatat Lukas, ada yang bertobat. Itu sebab Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ada 2 hal dalam poin yang kedua ini Bapak Ibu. Bagaimana Kristus memerintah sebagai Raja. Dan itu juga panggilan kita untuk kita hidupi di dalam memikul salibnya. Ada 2 Bapak Ibu. Yang pertama, yaitu penderitaan. Penderitaan. Saudara, siapa ingin dalam hidup kita yang mau menderita? Kita semua mungkin tidak mau menderita. Umumnya manusia ingin menghindari akan penderitaan. Bahkan kita tidak mau orang-orang yang kita kasih itu menderita, bukan? Itu sebab saudara, mungkin pemahaman itu di luar ekspektasi saudara. Di dalam mengikut Yesus dan melayani Kristus harus menderita. Tapi Bapak Ibu dan Saudara sekalian dikasihi Tuhan, inilah ajaran yang diajarkan Kristus, Sang Raja di atas kayu salib. Penderitaan adalah jalan yang dipilih Allah untuk masuk bagi engkau dan saya. Dan bagi orang-orang yang mau menjadi muridnya, bagi orang-orang percaya yang dipanggilnya untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Dalam Kisah Rasul 14 ayat 22, kita harus menderita untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Tentu bukan penderitaan karena yang disebabkan oleh dosa-dosa kita Bapak Ibu. Melainkan penderitaan karena itulah yang menjadi kehendak Allah. Saudara, setiap kita mengikut Yesus, Yesus pernah mengatakan, engkau mau mengikuti aku? Pikulah salib, ikutlah aku. Itu berarti Bapak Ibu, ketika kita siap memikul salib, jalan yang kita tempuh di dalam kerajaan Allah penuh dengan penderitaan. Saudara lihat gereja mula-mula ketika mereka mengakui Kristus sebagai Raja di atas kayu salib. Pada waktu itu juga kepala mereka dipenggal. Pada waktu itu juga mereka ditangkap, dianiaya. Saudara, Petrus juga mati di atas kayu salib. Andreas mati di atas kayu salib. Saudara, penderitaan itu sudah menjadi tanda kehidupan orang Kristen, bukan? Saudara, Paulus mengatakan, aku mau bermegah hanya di dalam salib Kristus. Aku mau bermegah di dalam pengenalan akan Kristus melalui kematian dan kebangkitannya. Dan Paulus juga mengatakan dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 12 mengatakan, semua yang saleh
ingin hidup beribadah kepada Kristus, itu berarti saudara siap menderita. Saudara Bonhoeffer, saudara mengatakan penderitaan bukanlah suatu kejutan atau interupsi yang datang tiba-tiba ke dalam hidup kita. Penderitaan itu adalah justru panggilan hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan Petrus pun juga mengatakan 1 Petrus pasal 2 ayat 21 dikatakan, sebab untuk itulah kamu dipanggil karena Kristus pun telah menderita. Maka Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ketika kita mengikuti Tuhan, ketika kita hidup di dalam jalan Tuhan, kita siap untuk menderita. Karena Kristus telah memilih jalan ini. Saudara, meskipun kita tidak tahu meskipun kita tahu Kristus bisa memilih jalan untuk bukan jalan penderitaan, namun Ia memilih itu bagi engkau dan saya. Saudara, sejak kita jatuh dalam dosa, bukankah kita sudah menderita? Dia di surga sebagai anak Allah, turun dari surga, masuk ke dalam penderitaan kita. Dan Yesaya mencatat sesungguhnya Dia datang ke dalam dunia menanggung kelemahan dan penderitaan kita. Itu sebab Bapak Ibu, ketika kita membaca ayat 33, kita diberitahu Yesus dibawa ke Bukit Tengkorak atau Golgota. Itu bukankah tempat penderitaan? Tempat yang paling brutal di mana tidak berperi kemanusiaan manusia begitu pelan-pelan cara hukumannya sampai kematian. Begitu menakutkan mereka alami. Saudara tahu Kristus tidak bersalah. Tapi lihat Dia disalib di antara dua penjahat. Lukas mencatat Dia berada di tengah-tengah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Bukankah itu penderitaan? Itu berarti Yesus, engkau berada di tengah-tengah, diapit dua penjahat. Kau lebih jahat daripada penjahat. Namun Yesaya mengatakan, sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya. Dan Ia berada bersama-sama orang jahat. Itu sebab Bapak Ibu, saya suka apa yang dikatakan William Hendrickson, seorang teolog Injili. Dia mengatakan adalah ketidakadilan besar bahwa Yesus disalibkan di antara dua penjahat. Seolah-olah Dia juga seorang penjahat, padahal Dia bukan. Namun demikian, lihatlah dalam terang pemeliharaan Tuhan, itu justru juga merupakan penghormatan bagi Dia. Bapak Ibu, bukankah Yesus mengatakan, aku sahabat orang berdosa? Bukankah benar bahwa Yesus datang ke bumi untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang? Itu sebab Bapak Ibu dan Saudara sekalian, penderitaan di dalam Kristus adalah kehormatan dan membawa sukacita besar bagi kita. Mengapa? Karena kita menggenapkan kehendak Allah. Apa yang kurang di dalam penderitaan Kristus, itu menjadi satu kesempatan sukacita untuk kita mengambil bagian di dalam Dia. Karena kita telah mati dan bangkit bersama Dia. Maka Bapak Ibu, tidak ada penderitaan yang kau alami hari ini itu sia-sia. Yang hadir di dalam kehendak Tuhan, yang engkau lakukan bagi Kristus. Baik di dalam pelayanan gereja, baik di dalam satu kehidupan keluarga, di dalam pekerjaan usaha, di dalam penginjilan. Karena melalui itulah Tuhan justru akan memberikan engkau kesuksesan, kebahagiaan sejati. Bapak Ibu, Lukas menyatakan sesungguhnya Dia adalah orang benar. Kata orang benar ini adalah sama dicatat Mazmur Daud dalam pasal 1. Bahwa Kristus adalah orang benar. Dialah orang yang apa yang dilakukannya pasti berhasil. Dunia tidak melihat Dia tidak berhasil. Tapi lihatlah sekarang, Dia sukses bukan? Engkau dan saya bisa berdiri di hadapan tahta Dia, memuji Dia, menyembah Dia. Itu semua adalah kasih karunia Dia. Maka Bapak Ibu, James Eliot ketika istrinya menuliskan sebuah buku, Elizabeth Eliot,
Di dalam bukunya dia menulis, maka tidak ada seorang pun dapat menikmati sukacita Allah tanpa pertama-tama mencicipi bagian penderitaan anaknya di atas kayu salib. Bapak Ibu, saya pernah bahas di persekutuan doa James Elliot, itu sudah mati. Waktu dia pertama-tama datang ke Ekuador untuk datang memberitakan Injil, masuk ke pedalaman. Saudara lihat, apakah dia sempat untuk memberitakan Injil meskipun dia ingin memberitakan Injil? Dia tidak sempat, saudara. Waktu dia ingin berkata-kata di hadapan orang-orang suku-suku yang begitu kejam, langsung tombak menyantap di jantung dia. Saudara, apakah dia berhasil? Dunia mengatakan tidak, dia gagal. Tapi tak lama beberapa waktu kemudian, Elisabeth Elliot membuka catatan renungan harian dari apa yang menjadi satu refleksi dari James Elliot. Ketika Kristus menghantarkan saya untuk memberitakan Injil, itu berarti saya siap memberikan nyawa saya bagi dia. Saudara, Elisabeth Elliot menangis, saudara. Dan waktu itu Elisabeth Elliot bersama anaknya pergi kembali tempat di mana suaminya mati sana. Dia memberitakan Injil. Dan banyak orang percaya. Saudara, apakah dia berhasil dan sukses? Dunia mengatakan tidak. Tapi hari ini kita mengatakan dia sukses, berhasil. Itu sebab Bapak Ibu dan Saudara sekalian, tidak ada seorang pun dapat menikmati sukacita Allah tanpa pertama-tama mencicipi penderitaan anaknya di atas kayu salib. Salib bukan hanya penderitaan, tapi salib adalah pintu gerbang kepada sukacita. Mengapa Bapak Ibu? Karena melalui itulah engkau dan saya, kita dibawa semakin mengenal Kristus di dalam persekutuannya, dalam penderitaannya. Gereja bertumbuh ketika berada di dalam penderitaan. Ketika gereja memikul salib. Saudara, hari ini siapa yang terbeban untuk bersama-sama berdoa kepada Tuhan? Saudara perlu memikul salib. Kita tiap Kamis berdoa pagi, sulit bukan? Sebelum bekerja kita datang dulu berlutut di hadapan Tuhan. Karena kita tahu kita tidak terbatas, kita perlu bersandar pada Tuhan. Saudara, mungkinkah saudara terbeban untuk bersama-sama menyangka salib? Saudara mengatakan saya masih bisa tidur, saya masih bisa banyak melakukan pekerjaan lain. Tapi apakah saudara terpanggil sebagaimana Kristus berdoa hari ini di atas surga bagi gerejanya? Yang kedua Bapak Ibu dan Saudara sekalian, bagaimana pemerintahan Tuhan di atas kayu salib? Pengampunan. Tadi kita lihat penderitaan, pengampunan. Saudara, kita tahu selama pelayanan Yesus melakukan mujizat, Yesus mengatakan pengampunan kepada mereka yang menyiksa mereka, pada mereka yang meludahi mereka, kepada mereka yang menampar di Kristus, pada mereka yang mentinju Yesus. Dan kepada kita juga di tempat ini. Itu sebab Yesus berdoa, Bapa ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara, dalam teks Yunani, saudara, ini menyiratkan bahwa Yesus mengulang-ulang kata-kata ini bagi mereka. Ada orang yang memusuhi dia, ada orang yang menghujat dia, Yesus berdoa. Ada lagi yang menghujat dia, Yesus berdoa. Ada lagi yang menghujat dia, Yesus berdoa. Saudara, saya kagum kepada kitab suci yang ditulis dalam bahasa Yunani, saudara. Yesus berulang kali, bukan hanya satu kali. Mengapa, saudara? Saudara, kita tahu ketika Yesus melayani, ia menyembuhkan orang. Tapi sebelum dia menyembuhkan orang, dia mengatakan dosamu sudah diampuni. Tapi mengapa di atas kayu salib dia tidak menyatakan dosamu sudah diampuni? Dia justru berdoa bagi engkau dan saya. Karena di atas kayu salib, saudara, dia menjadi sama seperti kita. Dia menjadi siap korban yang disembelih untuk menanggung dosa-dosa engkau dan saya.
Ia sepenuhnya berada di dalam natur manusianya di atas kayu salib bagi umatnya. Saudara, Kristus berdoa bukan setelah luka-lukanya sembuh, bukan setelah luka-lukanya dibalut, tapi ketika darah sedang menetes, mencucur dari ujung kepala sampai ujung kaki. Di dalam sakit yang begitu perih, kita lihat pengekangan diri sang raja di atas kayu salib itu yang memerintah, yang bisa menghancurkan musuh-musuhnya, tetapi memilih untuk mengampuni. Dan Yesus mengatakan, karena mereka tidak tahu Bapa apa yang mereka perbuat. Saudara, menjadi pertanyaan, apakah betul mereka tidak tahu apa yang dilakukan mereka terhadap Kristus? Saudara, Pilatus tahu bahwa ia sedang menghukum orang yang tidak bersalah. Saudara, pemimpin tahu dia sedang berdosa, sedang menyuap saksi-saksi palsu untuk menyatakan Yesus salah. Semua orang itu bukannya tidak tahu mengetahui fakta kesalahan-kesalahan mereka. Jadi apa yang mereka tidak ketahui, yang Yesus doakan, yaitu mereka tidak mengetahui besarnya kejahatan mereka. Mereka tidak tahu bahwa mereka sedang menyalibkan Putra Allah yang tunggal yang sangat dikasihi Bapa di surga, yang dicintai. Tuhan bisa saja menyatakan keadilannya dengan menyatakan murkanya. Saudara, murka bukan menjadi sifat ilahi. Murka adalah refleksi dari sifat keadilan Allah. Dia berhak untuk menyatakan murkanya kepada kita semua. Itu sebab Petrus berkhotbah, kamu telah membunuh pencipta hidup, tapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Sekarang saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu bertindak karena ketidaktahuan. Demikian juga para pemimpinmu dalam Kisah Rasul 3, 15 dan 17. Maka Bapak Ibu dan Saudara sekalian dikasihi Tuhan, jangan abaikan fakta bahwa dosa karena ketidaktahuan pun tetap membutuhkan pengampunan. Karena Yesus tidak berkata, mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan, jadi biarkan mereka bebas. Tuhan tidak pernah menurunkan standar keadilannya ke tingkat ketidaktahuan kita. Saudara ingat dalam perjanjian lama Imamat 5 ayat 15, pelanggaran atas dosa ketidaktahuan pun itu membutuhkan korban tebusan. Itu sebab Bapak Ibu dan Saudara sekalian, apa yang maksud Lukas ingin kita tahu ke hari ini? Hari ini engkau lebih tahu dari mereka. Mereka tidak tahu bagaimana mereka nanti lihat Yesus dibangkit. Mereka hanya merencanakan kematian Yesus. Tapi sesungguhnya mereka sedang menggenapkan kehendak Allah. Mereka bahkan tidak tahu bagaimana Yesus nanti naik ke surga dan menang. Mereka hanya tahu ingin menyalibkan Yesus. Tapi hari ini engkau lebih tahu. Engkau memiliki kitab suci. Engkau memiliki kebenaran yang tuntas. Kita semua akan dihukum jauh lebih berat jikalau kita melakukan dosa di dalam dengan kesombongan. Saudara, beberapa orang sudah menerima kasih karunia Tuhan. Beberapa saya layani, lepaskan pengampunan karena Tuhan sudah mengampuni engkau. Lihatlah di atas saya usap, saya tidak mau mengampuni. Saudara, kita sudah tahu Yesus mengatakan kalau engkau tidak mengampuni, Bapamu juga di surga tidak akan mengampuni. Ini tidak main-main, saudara. Tapi Yesus mengatakan ampunilah mereka. Tapi saudara, ketika saudara mengeraskan hati, saudara lebih tahu yang sebenarnya, bagaimana ia disalib. Bagaimana hari ini ia berdoa bagi engkau dan saya. Saudara akan dihukum jauh lebih berat karena engkau lebih tahu. Saudara lihat anak bungsu itu saudara, yang tidak tahu diri. Bapa tetap merangkul dia kembali. Kita lihat kisah Israel yang berzina berulang kali. Berpaling dari Tuhan kepada dewa-dewa lain. Mereka tahu Tuhan itu benar.
Meskipun mereka tahu Tuhan tetap menerima dia kembali. Saudara mengatakan mungkin yang tidak adil, bagaimana hukuman yang layak dia sejati. Biarkan saudara, Petrus mengatakan, serahkan keadilan, serahkan penghakiman itu kepada Tuhan. Berilah tempat kepada penghukumannya menjadi hak Tuhan. Karena dia adil. Saudara dan saya tidak berhak. Tapi saudara tahu hari ini firman Tuhan. Lepaskanlah pengampunan kepada orang-orang yang datang meminta pengampunan kepada engkau dan saya. Saudara, saya pikir hari ini ketika saya merenungkan firman Tuhan, penemuan apa yang paling besar di dalam dunia? Saya ingat waktu saya kecil ada seorang hamba Tuhan mengatakan, penemuan apa yang paling besar di dalam dunia? Yaitu penghapus, saudara. Penghapus. Saya pikir mengapa penghapus? Karena Tuhan menghapus dosamu. Dia mengambil itu bagi dia. Dia menganggap engkau benar. Seperti dalam pengadilan. Waktu itu saya masih kecil, saudara. Saya hanya ingat penghapus itu bagaimana kotoran itu dibersihkan. Dan saya mengatakan, betul. Penemuan apa yang paling penting di dalam dunia? Yang hari ini menjadi simbol yang paling penting. Menjadi makna yang paling sentral bagi kita, salib. Di sanalah dosa-dosa kita dihapuskan. Maka Bapak Ibu dan sekalian, kesimpulan apa yang kita dapat lihat? Kita melihat salib adalah tata sang raja. Di sanalah ia memerintah. Mari saudara. Sebagaimana ia memerintah, kita pun ikut memerintah, bukan? Di dalam peran sebagai imam, nabi dan raja, mari kita berpusat pada salib. Kita dipanggil siap untuk menderita. Kita dipanggil siap untuk memberikan pengampunan. Karena itulah jalan pintu kerajaan Allah dibuka. Dengan Injil yang kita bawa kepada orang-orang yang belum menerima pengampunan dari Tuhan. Dan kepada orang-orang yang engkau harus ampuni. Kiranya Tuhan menolong kita. Saya ingin mengajak kita menyanyi satu lagi di Bukit Golgota sebelum kita berdoa bersama-sama menghadap Tuhan. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Di Bukit Golgota nampaklah salib-Mu, matahari bersuramlah. Yesus anak Allah meninggalkan surga, mati bagiku yang berdosa. Maka ku tinggikan salibnya sampai bertemu dengan Bapa. Dengar katanya hamba setia, salibku ganti drama. Kita berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan, kami hamba yang tidak setia. Kami kadang melepaskan salib yang Engkau berikan pada kami ya Tuhan. Ampunilah kami. Kami kadang tidak setia, menyangkal diri, mengikuti Engkau. Ampunilah kami. Tapi hari ini kami mau hidup berpusat kepada salib Kristus, di sana Engkau tetap memerintah. Itulah menjadi poros iman kami untuk berpijak, menjalani, untuk hidup kami di dalam kerajaan Engkau ya Tuhan. Berkatilah umat-Mu di sini. Berikanlah kami belajar rela menderita sampai memikul salib kami. Untuk berani hidup dalam kebenaran, menyatakan saksi Tuhan. Hidup menyangkal, menolak dosa. Hidup dalam belajar mengampuni orang-orang menyakiti. Kasihanilah kami ya Tuhan. Karena kami sudah pernah berdiri di atas Golgota. Betapa menakutkan neraka yang Kau tanggung bagi kami ya Tuhan.
Biarlah kami belajar untuk menghormati salib Kristus, belajar mengasihi dalam keluarga kami, mengasihi suami dan istri, mengasihi anak-anak kami, mengasihi orang-orang di sekitar kami, sebagaimana Kristus sudah mengasihi kami. Dengar doa kami yang kami panjatkan, yang mohon dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.